Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya, ini Mas Anto, Gumilang, sama Mbak Pizza. Mungkin teman-teman nanti gabung. Kurang siapa ya? Kurang Dian sama Sheryl. Oke, ini kemarin sudah saya baca satu-satu, sudah saya koreksi gitu. Nah, ternyata tadi punyanya Mas Anto. Berarti ini tak hapus ya yang ini ya, Mas Anto. Boleh sudah. Oke, ini saya hapus. Maksudnya biar nggak bingung mana yang ini. Oh, ini LKPD-nya ya. Berarti ini saya kasih nama ini. Saya ganti ya, produk LKPD ya. Kan isinya LKPD. Ini ya, Mas Santo ya. Sama instrumen. Nah, ini kemarin juga sudah saya kasih masukan. Dan, nah, oke, ini pertanyaan kan berbasis itu. Judulnya Mas Anto adalah pengembangan LKPD fisika berbasis problem based learning. Nah, ini ya. Ini kemarin saya bilang ini harus di italic. Jangan lupa semua kata serapan atau kata bahasa Inggris itu harus ditulis dalam italic, harus garis miring. Itu. Ini tipe. Nah, problem based learning. Problem based learning berarti di sini harus ada masalah ya, problem. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini di lembar kerja peserta didiknya Mas Santo itu masalahnya yang mana? Yang ini. Atau, oh yang ini ya. Ini. Ya, Mas Santo, ini masalahnya. Betul, sudah. Betul. Berarti nanti harus diusahakan jawaban dari masalah ini di bawah. Ini saya kasih masukannya. Kalau misalkan ini memang masalah utama yang dijadikan mode pembelajarannya, nah di akhir ini harus bisa menjawab. Nah di sini berarti di akhir nanti dikasih ruang untuk menjawab pertanyaan esensial. Saya bahas satu-satu ya, sabar ya teman-temannya yang lain ya. Nanti sambil dilihat, oh harus begini gitu. Oh, biar tahu nanti koreksiannya dan bisa dibenerin. Ini percobaan satu. Ini percobaan dua ya. Ruang analisis dan diskusi. Oh, kok hilang? Oke, ini. Oh, ini ya. Berarti di sini. Jangan kita. Nah, kan habis menyusun. Lah ini Mas Santo, gini kan kosong ya. Ini dikasih text box. Biar kan maksudnya dia menjawabnya di sini kan. Di sini. Ini. Nah ini kalau di sini nggak bisa dikasih text box. Nanti kalau di Word dikasih text box ya. Nah ini dikasih text box begini. Nanti ini menjadi tempat dia untuk menjawab. Jangan dikosongi lembar kosong kayak gitu. Nah, ini jawabannya berarti nanti tetap di sini gitu.
Nah, gini kan maksudnya ya. Ini juga, ini dikasih text box, insert, tabel. Oh, mana tadi? Gitu, jadi, oh ini nanti siswanya menjawab di sini, kayak gitu. Jangan dikasih ruang kosong aja, tapi dikasih atau titik-titik kayak punya Gumilang. Boleh. Hmm. Nah, dikasih kayak ini tuliskan jawaban. Nah, dikasih titik-titik gini. Jadi siswanya paham, oh saya nanti menjawabnya di sini gitu. Ini juga dikasih titik, oh nanti saya menjawabnya di sini kayak gini. Ya Mas Santo ya jangan dikosongi gitu. Nanti bingung siswanya menjawab mana dong ini. Titik-titik kayak gitu ya. Jadi pertanyaan terus jawabannya di sini. Pertanyaan jawabannya di sini kayak gitu. Ini. Ya Mas Santo paham? Bisa jawab. Heeh. Baiknya lagi ya. Iya, jadi dikasih boleh kotak kosong kayak tadi atau titik-titik gitu. Terus ini ya semuanya ya buat semuanya nggak cuma buat Mas Santo. Dikasih URL pad-nya. Dikasih ininya URL-nya langsung di mana gitu. Jangan buka simulasi pad gitu. Jika buka simulasi pad collision lab pada menu explore 1D, terus dikasih di sini URL-nya berapa apa. Nah ini dikasih gini nih. Jadi ketika ini diklik nanti bisa langsung muncul gitu. Muncul apa pad-nya. Ya, atau langkah-langkahnya atau bisa diberikan langkah-langkah membuka pad-nya www.padcolorado.com. Kemudian pilih ini gitu. Eh, nah, ini kan. Jadi ini harus biar runtut gitu, nggak langsung ini pad collision lab itu apa kan mereka juga belum pernah memakai ini gitu. Jadi buka dulu, buka dulu apa terus di mana kayak gitu atau dikasih URL-nya kayak ini saya punyanya Gumilang ini dikasih ya. Nah ini bisa di copy paste bisa diklik nanti muncul bisa pakai alamat ini gitu ya. Oke Mas Santo. Oke, Ustazah. Ini sudah tak kasih komentar di sini ya tak tambah ini. Ini. Ini nanti ini kan mana kan? Ini enggak cuma buat tugas akhir ya, tapi ini juga berguna nanti kalau kalian membuat LKPD. Jadi tidak hanya berhenti di skripsi gitu loh. Nanti ilmu-ilmu untuk membuat LKPD-nya ini bisa digunakan terus. Nanti kalau ngajar buat LKPD dipakai kayak gitu. Oh, cek ya kan laporan lapor titik-titik. Nah, biar rapi gitu nanti apa kalau buat KKPD lagi oh ini caranya nah, kayak gitu kasih titik-titik KKPD-nya biar bagus nih dikasih uang apa jangan dikosongin aja nanti siswanya nggak paham kok ruang kosong gitu dikasih box untuk menjawab
Terus kalau misalkan ada URL atau harus membuka program atau apa dikasih di sininya langsung diberikan di sini URL-nya gitu. Nanti bisa dirapikan lebih baik. Gitu ya, Mas Anto. Kamus. Itu untuk LKPD-nya. Nah, ini untuk jurnalnya. Ini belum menentukan ya pakai pakai layout mana. Nggak apa-apa, nanti bisa di ini layoutnya. Belum menentukan. Nggak apa-apa, nanti dibuat gini dulu. Nanti kalau sudah jadi, baru dikonversi ke template-nya artikel yang mau di-submit. Itu. Ini. Nah, ini nanti. Oh, ini sudah ada ya. Kemarin kok nggak ada sama sekali apa ininya. Salah saya. Salah ternyata. Salah. Ini oke. Hmm, oke. Ah, sekarang bukan kurikulum merdeka masalahnya. Sekarang sudah ganti kurikulumnya deep learning. Nah, jadi usahakan menghindari kurikulum merdeka. Ya, kalau mau pakai kajian kurikulum ini, kalau mau pakai kajian kurikulum harus pakai kajian kurikulum deep learning yang terbaru semua ya, nggak cuma Mas Santo ya, semua untuk teman-teman. Kalau mau menulis tentang kurikulum berarti di sini harus pakai kurikulum yang terbaru karena kurikulum merdeka sudah nggak dipakai lagi ya, masih ada sekolah yang pakai kurikulum merdeka masih ada, tapi sekarang kan sudah menggunakan kurikulum baru namanya kurikulum deep learning. Itu sekolah-sekolah sekarang udah ganti kurikulumnya, ganti kurikulum deep learning. Jadi usahakan menghindari kurikulum merdeka, udah nggak dipakai. Kalau mau pakai kurikulum, ya kurikulum yang deep learning. Ya, di era kurikulum deep learning, sistem pembelajaran idealnya terpusat kayak gitu. Semua ya, teman-teman ya. Oke, Mas Santo, Sangat oke paham? sudah. Paham, paham. Siap. Diganti ini. Semua, kalau ada menggunakan kurikulum terbaru. Sekarang kurikulumnya deep learning, sudah nggak pakai merdeka lagi. Jadi pakai kajian kurikulum deep learning. Atau kalau misalkan sudah cari-cari nggak ada tentang kurikulum deep learning, ya udah nggak usah bahas tentang kurikulum, nggak apa-apa. Ganti aja, ganti tentang hal yang lain ya. Oke, ini sudah dua, dua ya, dua paragraf dilanjutkan ya, Mas Santo. Oke, tadi sudah tiga. Satu, dua, tiga. Oke, lanjutkan. Sip. Gimana, Mas Santo? Oke, sampai sini. Oke sudah. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Untuk memastikan aja sudah. Ini pendahuluan itu Mm-mm, kan membahas mm-mm, tentang per kata kunci di judul. Itu mm-mm, misalnya kan ada RKPD, terus mm-mm. problem based learning, Tertentu. ada PET, Mm-mm, momentum impul. Nah mm-mm, ini kalau mm-mm. kita jabarkan di pendahuluan, nggak urut itu nggak apa-apa.
Tidak apa-apa. Jadi tidak harus urut. Yang penting setiap kata kunci itu ada di pendahuluan, diramu sedemikian rupa sehingga menjadi latar belakang kenapa kok kamu harus mengembangkan LKPD ini. Gitu. Apa pentingnya? Gitu. Ya, jadi pendahuluan latar belakang itu sebenarnya adalah alasan gitu. Alasan kenapa kalian melakukan penelitian ini. Itu nanti ada yang kemarin ya apa gap gitu. Jadi yang saya suruh untuk studi pendahuluan gitu kan sekarang di kenyataannya itu seperti apa, nah keinginannya nanti seperti apa kayak gitu itu semua adalah alasan-alasan untuk dilakukannya penelitian ini gitu. Jadi memang butuh banget gitu kayak misalkan gini uh, Gumilang tidak Gumilang mau ambil Sudah. uang di ATM gitu. Gini, jadi kalau bahasa sehari-hari ya, ini saya bahasakan sehari-hari penelitian itu begini, Gumilang ngambil uang di ATM gitu. Lah kan ada alasannya tuh kenapa Gumilang harus ambil uangnya di ATM. Alasannya satu, karena searah sejalan pulang, misalkan kayak gitu. Dua, karena dia udah nggak punya uang lagi. Gitu. Tiga, karena dia sekalian mau transfer. Nah, kayak gitu loh. Sama kayak gini, penelitian pengembangan KPD ini kenapa harus dilakukan itu? Kenapa kok perlu dilakukan? Nah, alasannya yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa kayak gitu. Nah, diramu jadi satu, nanti kemudian di akhir, di ending paragrafnya, nanti oleh sebab itu, maka peneliti akan melakukan penelitian pengembangan. Nah, seperti itu. Itu pendahuluan. Gitu, Mas Anto. Ya. Hmm. Nah, kayak ini ya, yang saya jabarkan ini. Kenapa kok harus LKPD gitu? LKPD itu apa? Kenapa harus LKPD? Kemudian kenapa harus pakai model guided discovery gitu? Kenapa harus pakai PET? Nah, kenapa kan ini manfaatkan? Kenapa harus pakai guided discovery? Apa keunggulannya kalau LKPD-nya itu berbasis guided discovery? Kenapa pakai PET? Gitu? Apa keunggulan dari PET itu daripada yang lain gitu? Sehingga kita harus pakai PET. Kenapa harus materi LLC yang dipakai untuk penelitian? Kenapa kok nggak materi yang lain? Gitu. Terus ini gap namanya studi pendahuluan ke siswa ya observasi pendahuluan ini namanya gap. Gitu. Terus ini namanya novelty state the art gitu. Jadi penelitian ini state the art-nya ternyata penelitian yang saya lakukan ini belum ada, maka saya akan melakukan penelitian ini kayak gitu, Mas Anto. Paham? Insya Allah. Jadi kenapa harus mengembangkan LKPD itu kan? Maka di sini carilah LKPD itu bla 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 bla. Pembelajaran dengan menggunakan LKPD itu bisa membuat apa bla 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 gitu dari artikel-artikel yang sudah ada gitu. Terus kenapa harus pakai PBL? PBL itu kenapa nih? Ini kan ada kan ini instruksional, mengkondisikan peserta didik untuk dipecahkan sehingga ini kemampuan berpikir tingginya bisa ditingkatkan kayak gitu. Nah, kenapa harus pakai simulasi PET? Tapi sebelum nggak langsung dijawab menggunakan simulasi PET karena nah nggak seperti itu, tapi dijabarkan dulu simulasi PET adalah bla, 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 bla. Keunggulan simulasi PET untuk dijadikan media pembelajaran adalah kayak gitu. Nah, itu cari dari artikel-artikel yang sudah ada. Boleh artikel, boleh buku, boleh skripsi. Yang penting eh, rujukan yang terpercaya. Nggak boleh web, Wikipedia itu nggak boleh. Blogs, blog-blog itu nggak boleh. WordPress itu nggak boleh. Ya, jadi ambilnya harus dari artikel, skripsi, buku. Nah, itu yang diterbitkan tuh boleh. Kalau yang
eh, Wattpad, Wikipedia, kayak gitu-gitu nggak boleh. Karena tidak terpercaya. Kenapa? Karena belum dibaca oleh banyak orang. Apa ya? Belum direview, belum diterima itu, belum direview sama banyak orang, belum disahihkan, belum diakui kalau memang pernyataannya itu benar dan bisa dianut atau dipakai. Gitu, Mas Anto, paham? Jadi nggak harus urut, boleh. Yang penting ditata sedemikian rupa, enak dibaca dari awal sampai akhir, dimengerti. Oh, maksudnya dia begini. Oh, Ya, siap, Ustazah. Siap, siap, siap. mm-mm. Itu untuk Mas Santa. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup itu dari saya. Cukup ya? Nanti ini nanti apa LKPD-nya dibenerin, diedit lagi. Tadi sudah bagus ya, sudah artikel. Sudah bagus, sudah ada masalah utamanya, masalah eh, yang mau dijadikan acuan sebagai modalnya. Nanti tinggal dirapikan ya, dirapikan. Nanti lihat punya teman-teman, nanti tak kan satu-satu. Ini Mas Gumilang, terus Mbak Filza. Nanti sekalian Mas Santo lihat, oh, oh seperti itu, gitu. Sambil bisa belajar dari punyanya teman-teman ya. Itu artikelnya dilanjutkan. Yang ini diganti, terus dilanjutkan. Oke? Oke, itu. Terus saya ke siapa dulu nih? Ke Mbak Firza dulu. Saya nggak lihat angketnya ya, nanti aja nggak ini. Oke aja. Penting LKPD-nya sama artikelnya. Ya, Mbak Firza, halo. Ya, sudah. Oke. Ini di rumah? Apa di... Di kelas? Oh, di kelas. Oh ya, nggak libur ya. Enggak. Besok libur. Oh. Ini maksudnya mau dikasih cover ya, Mbak Firza? Betul, sudah belum jadi covernya. Tapi belum covernya. Oke, kosong dulu. Cover ini sudah. Oke, tujuan pembelajaran sudah. Nah, ini namanya ya, ini saya kasih. Ini mau LKPD-nya ini individu apa berkelompok? Hmm, tadinya niat awalnya individu sudah, terus karena sudah kasih masukan itu, Ana juga ada pikiran buat kayaknya kelompokan aja gitu. Oke, ini saya kasih masukan aja ya. Maksudnya kalau Hmm, misalkan mau individu, ya udah nggak apa-apa gini aja. Kalau misalnya mau individu, iya ya. sudah. Tapi kalau mau berkelompok nanti dikasih satu gini. Terserah Mbak Firza, mau individu apa berkelompok. Ini saya kasih masukan aja. Memang biasanya LKPD itu berkelompok, ya umumnya berkelompok 3 sampai 4 orang. Gitu. Tapi kalau mau buat individu ya terserah. Kalau mau berkelompok nanti dikasih space-nya ini. Oke, terus nah ini ya, ini kan maksudnya engage-nya mau tentang kapasitor ya Mbak Firza, kemampuan dia untuk menyimpan muatan listrik ya. Betul. Nah ini oke, maksudnya ini nggak salah, ini benar, ini oke. Cuma agak jauh gitu, maksudnya dari baterai ponsel ke lampu flash itu kan jalannya agak agak jauh, tidak direct langsung. Kalau misalkan pakai power bank itu lebih langsung. Oh ya sudah. Ini boleh, ini maksudnya nggak salah ya, ini benar. Tapi makanya saya Hmm. bilang bisa juga membahas power bank. Gitu. Ini tapi ini kan harus lampu
Padahal baterai ponsel tegangannya kecil. Nah, ini kan dari baterai dulu, baterainya harus dicas dulu, kayak gitu. Terus kemudian baterainya mengisi daya, ada kapasitornya, kemudian digunakan untuk menyalakan lampu flash kan kayak gitu. Jadi enggak langsung gitu. Kalau power bank kan dia memang hanya untuk pengisi daya gitu. Oh iya iya saya. Ya, paham maksud saya. Ya, Sama ini dua-duanya benar, dua-duanya oke. Cuma kalau power bank itu memang dia khusus banget kapasitor-kapasitor yang dirangkai di situ supaya bisa menyimpan muatan listrik. Sehingga kalau baterainya habis tinggal dicas pakai power bank kayak gitu. Ya, Mbak bisa, oke? ya, siap. Ini, jadi kalau power bank itu memang langsung prinsip dasarnya dia nanti kan bisa diisi lagi ya. Jadi kapasitor itu begitu, kalau muatan yang disimpannya dia habis, nanti diisi lagi bisa, kan gitu ya? Ya. Oke, sama itu. Oke. Hmm, ini jenis-jenis kapasitornya. Hmm, hmm. Oke, ini karena ditulis seperti ini berarti tidak bisa digunakan mandiri oleh siswa ya. Ini harus dengan guru. Oh ya. Heeh. Fungsi, oke. Ya ini memang karena di drive ya, jadinya Maret. Ini nanti kalau sudah jadi covernya dan yang lain-lain nanti ini bisa dirapikan lagi. Ya, sudah. Ini kan nomor satu di sini, nomor duanya di sini ini karena masuk di drive aja. Nanti bisa dirapikan. Oke. Nah, berarti ini oke, ini berarti dijawab bareng-bareng ya, Mbak ya. Iya, sudah. Karena hanya oleh guru saja ini. Jadi siswanya tidak bisa akses. Siswanya tidak bisa akses. Siswa tidak akses pet. Jadi yang jadi bareng-bareng di kelas itu. Nah, tapi ini nanti terserah sama validatornya ya, Mbak Bilza ya. Misalkan nanti validatornya minta supaya dikasih akses simulasi petnya, terus anak-anaknya mengakses sendiri, kayak punyanya Anto tadi, mengakses sendiri, terus menjawab dalam kelompok gitu ya. Nanti manut sama validatornya ya, Mbak Filza ya. Iya, sudah. Mm, gitu. Soalnya kalau gini berarti kayak di kelas gitu kan bareng-bareng. Kalau luas penampangnya begini, jarak ketinggian nanti jadi sendiri-sendiri, jadi bareng-bareng di kelas jawab bareng-bareng gitu. Nah, kalau nanti validatornya pengen LKPD-nya per kelompok atau dijawab siswanya sendiri-sendiri, berarti siswanya harus akses pad-nya sendiri-sendiri, praktikum sendiri-sendiri, terus menjawab pertanyaan ini sendiri-sendiri. Gitu, Mbak Filza. Paham maksud saya? Iya, paham sudah. Hmm. Ini explain-nya. Hmm. Hmm. Nah, ini ini kenapa diberikan oleh gurunya, Mbak? Oh Ini iya, sudah. kesimpulannya apa? Iya. Harusnya ini nggak usah ya. Harusnya untuk ini ya, sudah. Untuk siswanya ya. Harusnya betul, harusnya mereka yang bisa menjawab seperti ini. Hmm. Hmm.
Nah, ini saya kasih catatan ya. Harusnya dijawab oleh siswa. Kalau misalkan ini jadi pegangan gurunya nggak apa-apa, tapi kalau dikasihkan ke siswa ya jangan ya, nggak Ya, jawab sudah. apa-apa dong siswanya. Oh, ini jadi pegangan gurunya nggak apa-apa, tapi kalau diberikan ke siswa, nah ini dijadikan ini titik-titik kayak gini. Hmm. Yuk, kasih gini. Nah ini nanti bisa dijawab sama siswanya. Jadi LKPD itu harus eh, dikerjakan oleh siswa, dijawab oleh siswa, sehingga siswa tersebut bisa menemukan konsep fisikanya sendiri melalui aktivitas di LKPD-nya. Gitu. Oke. Nah, ini kan kayak gini penyelesaian. Oke. Elaborate-nya. Analisis. Oke. Enggak. Evaluasi. Oke, gitu ya, Mbak Filza. Ya, sudah. Hmm. Sip, Mbak Filza, untuk LKPD-nya ada yang ditanyakan dulu? Hmm, Berarti Ana tadi masih kurang paham yang Hmm. ini sudah yang arahan dari validator. Berarti kalau misalkan beliau minta eh, untuk setiap siswa akses pad-nya sendiri-sendiri, berarti LKBD-nya jadi untuk individu atau tetap berkelompok? Tetap individu bisa, berkelompok bisa, tapi ini tidak guru yang menampilkan pad di proyektor, kemudian dia lihat proyektornya, terus menjawab pertanyaan ini enggak, tapi mereka sendiri yang masuk ke pad-nya, kemudian percobaan sendiri, kayak gitu. Hmm, Ya ini karena kenapa begini? Karena di Al-Kausar kan mereka nggak akses HP ya Mbak Firza ya. iya. Karena mereka nggak akses HP, nggak akses komputer, makanya Mbak Firza buatnya gurunya yang menampilkan ini di proyektor gitu kan? Iya. Iya. Sehingga nanti ditampilkan ini terus gurunya memberikan panduan kalau begini gini gitu. Nah, tetapi gini soalnya kan saya memahami konteksnya Mbak Filza di sana karena kebutuhan di sana seperti itu. Tidak bawa HP, tidak bawa komputer, laptop gitu kan. Jadi dia tidak bisa akses pad sendiri sehingga dimunculkan oleh gurunya nanti mereka mengerjakan dari simulasi pad yang ditampilkan oleh gurunya kan begitu. Kan saya paham ya, maksudnya paham konteksnya karena Mbak Firza seperti itu. Nah, tapi kalau nanti misalkan ada validator yang menginginkan kalau misalkan siswanya sendiri yang praktikum sendiri melalui device-nya mereka gitu. Ya Hmm, nanti ikuti gitu kan. Sebenarnya kan kalau praktikum itu dikasih alat dan bahan, mereka praktikum sendiri gitu Mbak Firza. hmm, Jadi misalkan kan yang ini dalam itu kan karena konteksnya Mbak Firza di Al-Kausar yang tidak bisa akses HP itu ya. Jadi bisa seperti itu. Tapi ada juga yang inginnya itu begini, setiap kelompok, misalkan satu kelas 20 orang, dibagi 4 kelompok. Berarti satu kelompoknya kan 5 orang, 5 orang. Nah, di masing-masing kelompok, 5 orang, 5 orang, di masing kelompok itu ada satu HP yang dia pakai untuk percobaan dengan pad gitu.
Oh iya iya iya. Jadi di kelompoknya itu dia percobaan sendiri. Jadi dia masuk padnya sendiri, cari padnya sendiri, kemudian membaca ini, membaca instruksinya, LKPD-nya, terus dia menggeser luas penampangnya sendiri, kemudian mencatat kapasitansinya sendiri gitu. Jadi nanti masing-masing kelompok ini nggak bareng, nggak sama-sama gitu. Misalkan di kelompok A dia udah sampai aktivitas eh, udah sampai explain gitu ya, udah sampai di sini. Nah, nanti di kelompok B bisa aja dia baru aktivitas B. Nanti di kelompok C bisa aja dia baru aktivitas A, kayak gitu. Jadi nggak bareng, jadi sendiri-sendiri. Nah, kemampuan jawab ini. Tapi ada juga kelompok yang mungkin nanti agak lama. Jadi harus dibantu oleh gurunya dulu, kayak gitu. Beda-beda. Nah, itu yang saya sebut mereka mengerjakan LKPD-nya itu tidak bareng-bareng, sendiri-sendiri di kelompoknya. Kalau punya Mbak Sheryl ini kan lebih kayak dijawab bareng-bareng di kelas jadinya. Gitu. Ya, itu nanti tergantung dari validatornya. Kalau validatornya oke seperti ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau validatornya minta per kelompok, ya nanti kita diubah sesuai dengan permintaan validatornya. Karena eh, biasanya, umumnya ya, LKPD ini berkelompok itu ya masing-masing kelompok dibagikan alat dan bahannya, terus mereka kelompokan sendiri-sendiri di kelompoknya. Gitu Mbak Jen. Tapi ini nanti nggak apa-apa seperti ini dulu, nanti divalidasikan dulu, nanti dapat masukan seperti apa. Gitu ya. Iya sih. Nah, maksud saya. Selesai. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 Siap. Ini yang berkelompok yang kayak punya Mbak Dian. Oh, tapi ini nggak pakai pet ya. Ini nggak pakai pet. Nah, ini kayak gini. Ini contoh aja ya. Alat dan bahan. Jadi setiap kelompok itu harus punya ini. Nah, ini. Setiap kelompok nggak bareng-bareng satu kelas. Tapi setiap kelompok harus menyediakan ini. Terus dia melakukan percobaan ini juga di tiap kelompok itu. Tidak bareng-bareng satu kelas. Nah, terus diskusinya di kelompoknya. Kesimpulan dalam kelompokmu. Gitu terus. Nah, nah, ini kelompoknya. Buat ini kelompoknya. Jadi di kelompok, misalkan satu kelas itu ada 4 kelompok ya, masing-masing kelompok itu menyiapkan ini satu-satu. Ya, nah, kalau punya Mbak Bilzah kan satu aja dikasih gurunya di depan kelas gitu. Nanti jadinya mereka akan menjawab ini bareng-bareng. Nggak per kelompok sendiri. Kalau buat saya, yang saya paham konteks di sana yang nggak bisa pakai device, nggak bisa pakai HP atau laptop itu nggak apa-apa, oke gitu. Tapi nanti lihat dulu sama validatornya, mintanya gini. Gitu Mbak Belsa.
Iya, sudah. Paham maksud saya? Paham, sudah. Jadi kalau saya oke gitu, oke gini gitu. Tapi kan nanti ketika divalidasikan kan nanti validatornya mungkin punya pemikiran yang beda gitu. Oh kalau PKPD itu ya harus di kelompoknya masing-masing, enggak di gurunya gitu. Nanti di ini saja sama validatornya. Kalau validatornya oke begini ya udah gini aja nggak usah diganti ya. Iya. Mm. Sip, sudah selesai. Tinggal covernya. Covernya Pak buat di Canva. Iya, sudah. Oke, sampai sini ada lagi pertanyaannya, Yang Mbak ini Bilza? sudah. Sudah ya, yang ini oke. KPD-nya, terus ini, nah ini kayak tadi ya, setiap kata asing itu harus ditulis italik, harus miring, Sudah. ya, Karena merubah judul sedikit, sudah. Soalnya yang, iya, iya yang kata sudah heeh, pakai prioritas sama postas itu karena ada kata mereduksinya ya, sudah. betul. Jadi, nah ini kan yang kemarin. Nah, oh iya, ini udah dibenerin ya Mbak ya. Iya. Kemarin ada meningkatkan, mereduksi, apalagi ya. Ya, itu harus ada. Nanti post-testnya gimana, pre-testnya gimana, post-testnya gimana. Untuk menjawab, sudah tereduksi belum melalui KPD ini. Kayak gitu Mbak Mirza. Iya, Kan sudah. kalau saya oke aja. Maksudnya saya memberikan keleluasaan dan kebebasan. Kalau misalkan nanti Mbak Mirza mau mengambil pre-test dan post-test, silahkan. Jadi saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berpikir, oh kalau saya ambil A, konsekuensinya B. Kalau saya ambil C, konsekuensinya D. Kayak gitu. Saya hanya memberikan, kalau judulnya begini, nanti konsekuensinya harus begini gitu, Mbak bisa. Jadi saya tidak minta untuk mengganti, mereduksi atau mengurangi itu enggak. Jadi terserah Mbak Bilza. Tapi ya itu tadi, kalau ada untuk meningkatkan, untuk mereduksi, untuk apa lagi, ya sejenis-sejenis yang seperti itu. Nah nanti berarti harus ada pretest dan post-test untuk membuktikan meningkat enggak, gitu. Tereduksi enggak. Misalnya ada untuk mengatasi miskonsepsi. Nah, itu juga harus ada pretest dan post-testnya gitu. Pretestnya gimana, post-testnya gimana, nanti dilihat hasilnya. Ada nggak miskonsepsi di situ yang hilang dengan adanya KPD gitu. Kalau mau, boleh silakan. Bagus. Kalau enggak, ya diganti. Gitu ya Mbak Bisa ya. Sudah. Berarti ini udah diganti ya, udah jadi learning cycle pada materi kapasitor. Nah ini ya, menurut kesimpulan masalah yang diambil dari sejumlah jurnal yang diterbitkan. Nah ini nggak boleh Mbak Gunza, nggak boleh kayak gini langsung apa jurnalnya gitu. Sudah. Ditulis satu-satu. Iya. Tapi waktu anak, eh, ini ketiknya dari sananya sudah. Jadi orang yang Oke. aku ketik itu, iya, Ah, mencantumkan seperti ini. Nggak boleh ya, sudah. ah. Nah, alangkah bagusnya kalau ini tuh dihapus saja, nggak usah. Kan udah langsung di sini kan, Budianti ini ya. Iya. Nah, ini nggak usah pakai ini. Kalau Oh, ditulis seperti ini seakan-akan Mbak Filza yang ngomong seperti itu, ya. oh iya, iya. Langsung aja pembelajaran mengandalkan itu langsung. Di sininya dihapus, langsung pembelajaran yang mendengar metode ceramah dan hanya. Nah, itu kan langsung ini, terus ini ambilnya dari sini gitu. Betul. Itu.
Ya ini harus italik. Nah, terus ini huruf besar di awal. Engagement. Nah, ini exploration, explanation kayaknya besar-besar karena kan mengacu pada 5E akronim. Hmm. Oke, terus yang kayak gini ini menggantung kalimatnya. Itu Ini belum yang selesai dia. metode. Oh ya, ini belum Ya, selesai berarti. belum. Makanya ya kalau belum selesai nanti dikasih keterangan sini. Titik-titik-titik, terus ini to be continue gitu. Oh iya sudah. Ah, biar saya bacanya oh ini memang belum selesai. Masih ada lanjutannya. Itu sudah ini sampai sini. Yang ini belum saya baca ya metodenya nanti dulu pendahuluannya dulu. Ya. Hmm. Nah ini berarti diganti ya Mbak. Iya. Nanti ini karena judulnya tadi diganti, Iya. tidak pakai ini ya. Nggak apa-apa ini kalau mau Mbak Beda. Tapi ya karena ini kan diharapkan, nah, nanti Mbak Bisa ngasih tuh harapannya tercapai enggak dengan LKPD ini, dapat mereduksi pemecahan masalah enggak? Gitu. Hmm. Hmm. Jadi materi kapasitornya belum belum dilanjutkan. Sudah. Nah, ini sebenarnya di sini tuh bagus kalau misalkan gini, ada kajian pendahuluannya. Selama ini eh, materi, misalkan ya, tapi nanti ambil data dulu. Selama ini materi kapasitor masih diajar secara tadi, secara ceramah ini. Belum ada LKPD yang digunakan untuk kayak gini Mbak Fis ya. Selama ini materi kapasitor masih diajarkan seramanya di sekolah bapak itu belum ada LKPD yang digunakan untuk dari materi tersebut. Itu oleh karena itu, nah peneliti yang bertujuan untuk mengembangkan LKPD, apa tadi? LKPD berbasis 5E dengan bantuan simulasi petnya bagus. Nah, tapi ini diisi dulu. Udah jadi pendahuluan. Gitu Mbak Bilza. Makanya ini tak suruh. Tapi kan yang ngajar di Al-Kausar Mbak Bilza sendiri ya. Tahu berarti kan ada apa enggaknya LKPD itu.
Gimana? Belum ada ya? Kayak gitu. Ini kan dari saya ya. Nanti bisa ditambahin. Ini bisa ditambahkan. Ya kan Mbak Firza yang ngajar kapasitor di sana kan, berarti kan tahu sudah pernah ada LKPD-nya apa belum. Iya, sudah. Nah, nanti bisa ditambahkan. Intinya seperti ini. Nah, ada. Nah, ini bagus ya. Jadi ini pakai hands-on activity. Hands-nya pakai 5E. 5E itu apa aja ini? Nah, 5E ini cocok untuk materi ini gitu kan. Nah, dengan 5E dipadukan dengan simulasi PET. Jeret, gini terus ditutup dengan pamungkasnya bahwa belum ada di sana. Makanya dibuatlah LKPD ini kayak gitu. Ya ini juga buat teman-teman yang lain juga gitu ya. Nggak cuma Mbak Ilza. Jadi nanti ini apa kayak gini pendahuluan itu apa sesuai dengan judulnya tadi ya LKPD 5E itu karena Mbak Firza 5E kemudian kenapa kapasitor kenapa materinya harus kapasitor gitu ya kenapa harus pakai simulasi PET nah ditutup dengan pamungkasnya bahwa di kenyataannya di lapangan itu belum ada LKPD dengan judul ini makanya peneliti akan mengembangkan LKPD ini pada penelitian ini gitu gitu oke. Oke, sudah. Ya, nanti minggu depan ya, Iya. Selasa depan, biar nggak jauh-jauh sama teman-teman. Yang lain, oke? Kalau saya ada kesalahan enggak, Ustazah? Nah, belum, belum ya itu tadi masih Anto, Mbak Firza habis ini bilang. Nanti saya bahas satu-satu. Gitu. Mbak Firza, oke? Sangat oke, sudah. Oke, sudah ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Nggak ada, sudah aman. Saya lanjutkan punya Gumilang. Duduk. Dan ini. Jadi saya nyari ini mana yang jurnal. Yang jurnal, Ustazah. Anak tulis jurnal itu. Ya, yang ini. Yang jurnal. Ini LKPD-nya ya. Ya, ini LKPD-nya. Hmm. Oke. Kecil banget yo. Hilang fontmu. Anak pakai ukuran 11, Ustazah. Iya. Spasinya 1 ini. Nggak ada spasinya. Nggak apa-apa. Tapi kecil. Harus searah. Oke. Nah, ini rata kiri kanan ya. Ya rapi. Ya. Nah, kan dari pajak begini. Ini juga. Siap, Ustazah. Nah, itu. Nggak tahu kenapa ya. Saya lihatnya kok kayak kecil gitu. Apa pakai font 12 ya? Saya lihat banyak. Saya pakai 11 waktu itu. Iya, makanya kayak kecil gitu. Nggak apa-apa sih. sebenarnya. Tahu-tahu mata saya aja yang tua. Jadi kayak kecil. Ini 12 kan? 12.
kayak kecil gitu, terus rempek, nggak apa-apa. Loh, ini kalau ini ya yang rata tengah dong, nggak semuanya rata kiri kanan. Kayak judul gini ya rata tengah. Ini tujuan capaiannya, tujuannya, petunjuknya, berdasar teorinya, seri paralel campuran. Hmm, oke. Hmm, hmm. Ini kok hambatan ya? Nanti ini kan lampu. Ya lampu itu juga hambatan sebenarnya. Tapi apa dia paham nanti kalau hambatan? Ya, Ustazah, nanti anak perbaiki lagi. Anak buat jadi lampu. Paham saya bilang. Ya kan ini soalnya di gambarmu kan lampu ya sebenarnya lampu itu juga punya hambatan dalam. Kan lampu, 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 lampu. Ya lampu itu memang ada hambatannya itu. Jadi sebenarnya ini memang nggak salah gitu. Jika hambatannya di situ. Tapi nanti dia bisa nyampe sana nggak mikirnya gitu. Kayak yang tadi saya bilang ke Mbak Filza itu tadi ya. Ya nggak salah ini pakai kamera apa pakai HP. Cuma karena nggak langsung gitu kan harus mikir agak panjang dulu nyampe nggak ya gitu kalau pakai power bank kan langsung oh ya nyimpen keluar gitu nah kayak gini kan ini kan lampu gitu nyampe nggak ini mereka kalau ini dikasih hambatan ya nggak salah lampu itu memang hambatan sebenarnya cuma di sini kan lampu dia punya hambatan dalam kan cuma sampai sana nggak dia mikirnya. Ini kan maksudnya kuat arus yang di lampu ini sama lampu ini gitu kan aku bilang. Ya, benar, Ustazah. Sama apa yang jadi dikasih lampu aja. Hmm. Oke. Oke. Hmm. Oke. Hmm. Ini merangkai sendiri ya. Hmm. Ya. Nah, ini karena ini tidak kamu kasih ya. Ini kan bebas dia ya. Jadi Ya, nanti pas. setiap nanti jadi setiap kelompok bisa beda-beda jawabannya. Kalau saran saya, ini kasih R1-nya berapa, R2-nya berapa, R3-nya berapa. Nah, nanti mereka cari ini. Nah, cari ini. Kalau ini dikasih dari gurunya, nanti mereka jawaban ini nanti bisa dibandingkan kelompok satu sama kelompok dua ada yang error yang mana. Siap, Ustazah. Boleh dikasih Kalau notes-nya enggak, gitu, Ustazah? Nanti anak betulkan. dikasih apa? Dikasih catatan gitu, nanti anak betulkan ulang. Oh, ya, ya, ya. Ya. Ini nggak salah, boleh seperti ini. Cuma nanti setiap kelompok itu jawabannya beda-beda ini. Nah, kamu bingung nanti kesulitan mengkontrol.
Oh, ini bener nggak? Ini bener nggak? Itu kalau misalkan ini nilai komponen. Sehingga semua kelompok hasil berdasarkan yang sama. Nah, kalau kayak gini kan seharusnya jawabannya sama nih semua kelompok. Nah, nanti jawaban kelompok yang beda berarti ada sesuatu di situ yang salah. Gitu, 9. Siap, Oke? siap. Oke. Oke, ini Mantap. juga ya. Ini juga. Nanti bingung kamu kalau beda-beda. Kalau sama kan bisa dibandingkan kelompok 1 sama kelompok 2. Oh, jawabannya sama. Oh, berarti bisa benar nih, kayak gitu. Kalau beda-beda nanti kamu ngecekin tiap kelompok. Ini. Oke? Itu terus ini. Jadi, oke. Hmm, ini kan percobaan. F, G, H, I, J, K, L. Oh, ini jawaban tapi apa pembuktian hipotesis itu ya? Menguji hipotesis yang Iya, di sudah. atas ya, Ini M. hipotesis yang di atas. Oke, M, N. Oke, dah. Oke, sudah ya. Ini kesimpulannya. Mereka yang jawab. Sudah aku bilang, sip itu. Nah, ini diratakan kiri kanan ini, terus ini diberikan itu, saran saya ini. Terus ya, yang ketiga saran saya fontnya digedein jadi 12 gitu. Kalau mau ya, kalau mau kecil gitu, kecil. Sepakat. Eh, Siap. fontnya 12, spasinya 1,5 lah atau berapa itu, biar nggak terlalu dempet-dempet dan kecil-kecil. Oke? Oke, terus di sini ya. Oke. Kalau yang jurnal gimana, Ustazah? Masih anak fokus Ya, lagi. sebentar. Iya, masih sedikit gitu, belum banyak. Oh, ini saya tahu sudah sekarang. Font dan spasi. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalkan fontnya kecil terus rengket-rengket itu capek bacanya. Lebih cepat capek bacanya. Jadi kalau di media pembelajaran itu ada pemilihan font, pemilihan ukuran, pemilihan spasi, kayak gitu-gitu. Pemilihan warna ya. Jadi harus dipilih supaya kita font itu jangan yang lancip-lancip. Font histeria atau apa itu kan lancip-lancip. Nah, itu susah baca. Bukan susah ya, matanya itu cepet capek. Terus kecilan, terus terlalu dempet, itu juga. Terus pakai warna-warna, banyak warna-warna yang bertabrakan, itu juga membuat mata capek untuk membaca. Jadi warnanya warna-warna yang soft, yang satu warna, itu lebih. Beda ya, kalau misalkan ini LKPD-nya anak SD. Kalau LKPD-nya anak SD, saya akan menyarankan untuk membuat yang warnanya gonjreng-gonjreng. Kenapa? Karena supaya dia fokus warna merah. Karena anak SD itu masih konkret. Cara berpikirnya masih berpikir konkret. Jadi dia nggak bisa abstraksi. Abstraksinya masih sangat kecil sekali. Dan dia suka terfokuskan dengan warna-warna gonjreng. Itu kalau makanya kalau lihat buku-bukunya anak SD itu warnanya berwarna-warni sekali. Supaya apa ya? Supaya dia mau fokus ke itu.
hafalannya juga sedikit, apa sedikit gitu. Jadi nggak perlu yang banyak-banyak membaca juga, nggak perlu fokusnya di sini gitu. Nah, beda kalau ini kan SMA. Wah, SMA nih banyak sekali yang harus dia bacakan. Kayak gini. Nah, ini jangan yang gonjreng-gonjreng, nanti dia capek, capek matanya untuk membaca. Gitu, Gumilang, oke? Oke, Ustazah. Terima kasih saran. Nggak cuma Gumilang ya, untuk teman-teman yang lain-lain juga. Gitu. Jadi memang ada tekniknya dalam mengembangkan media. Biasanya kan kalau kayak gini tuh dikasih textbook, terus nanti warnanya apa, biar dia fokus. Oh, ini capaiannya. Sip, itu terus jurnalnya. Nah, ini jurnalnya belum banyak ini, bilang. Jadi saya suruh untuk lanjutkan gitu. Siap, Ya, Ustazah. Itu anak pakai fontnya 11 itu. kalau artikel harus sesuai dengan template-nya. Kalau template-nya minta 11 ya 11. Kalau template-nya minta 10 ya 10. Biasanya kalau template artikel ini 11, nanti ini 10 malahan. Malah captionnya ini malah 10. Captionnya gambar, captionnya tabel itu 10. Di dalam tabel itu 10. Kalau tulisannya 11. Tuh, begitu memang. Kenapa? Karena dia supaya nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak halamannya. Ini ada biayanya. Ada biaya publikasinya. Semakin banyak halamannya, nanti biaya publikasinya semakin mahal ya. Karena nanti ini harus disitasi di DOAJ nih. Harus punya DOI kalau jurnal. Ini kalau nggak punya DOI ini susah di tracker, susah dicari, susah untuk di-download. Nah, jadi pilihlah jurnal-jurnal yang punya DOI. Ini nanti diklik, DOI-nya diklik, nanti udah muncul langsung jurnalmu keluar. Nah, untuk bisa publikasi seperti itu, perhalamannya membayar. Makanya biasanya dimampatkan supaya nggak terlalu panjang-panjang. Gitu, aku bilang. Siap, Ustazah. Anak lanjutkan dulu. Nah, ini belum banyak ya, jadi saya belum banyak koreksinya di sini. Ini cuma koreksi-koreksi minor aja. Kayak gini huruf besar. Ini saya benerin. Ini loh, ini 10 ini 11. Ini harus di, nah, ya, ini spasi. Gitu ya, Gumilang. Ini belum banyak, jadi saya belum bisa banyak koreksi. Nanti dilanjutkan dulu, baru nanti saya koreksi yang banyak. Ya, Siap, Ustazah. kalau Anak untuk sampai hari Jumat. Insyaallah. oke, siap. Ya, nanti hari Selasa biar saya lanjutkan ke metode. Ini spasi ini. Itu aku bilang. Dilanjutkan dulu ya. Tadi apa LKPD-nya dibenerin, ini dilanjutkan. Nanti kalau panjang, misalnya kalau udah beberapa paragraf nanti saya bisa banyak koreksi tambahan-tambahan. Oke? Tapi Oke. kalau ini sampai sini sudah oke nih, sudah ada apa? Citasinya, sudah membahas LKPD gitu. Ini tinggal dilanjutkan ya. Nah, ini sudah ada Siap. di sini. Gitu untuk Gumilang. Terus sekarang siapa yang belum? Mbak Dian ya? Oh, tidak ada. Tadi ada. Oh ya, ada Mbak Dian. Halo, Mbak Dian. Iya, Sada. Oke. Apa dia, Sada? Iya, kajian ya.
Mana? Sip, ini LKP ini sebenarnya ini sudah, nah ini 12 ya. 12 sudah agak lebih besar. Hmm. Nah ini loh, ini font yang tajam-tajam tadi saya bilang. Kalau 1, 2 untuk pembeda aja nggak masalah, tapi kalau semuanya font tajam kayak gini, wah, capeknya membaca. Hmm. Ini dokumen body bagian. Oke. Nah, ini kemarin yang saya kasih masukan itu ya Mbak Dian ya. Oh, kok nggak ada di sini ya? Oh, ini. Udah, udah. Ini ya. Berikan sintaksis argumen di sini tuh. Iya, Ustazah. Pas di situ. Nah, ini. Jadi data apa,